Ardian. Kali ini kita akan membahas tips dan rahasia lolos perguruan tinggi negeri jalur seleksi mandiri. Adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi mungkin saat ini sedang mengalami kram otak atau deg-degan. Setelah hasil SNMPTN keluar, kalian menyiapkan diri ikut SBMPTN dan seleksi mandiri yang diadakan kampus jangan sampai terlewati. Ujian atau seleksi mandiri biasanya dilakukan setelah SNMPTN dan SBMPTN yang biasanya diikuti oleh setiap siswa. Tentunya, siswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan seleksi mandiri PTN penyelenggara. Nah, bagaimana tips lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri jalur mandiri? Secara umum, grade yang ditawarkan melalui jalur ini tentu lebih rendah dari SBMPTN. Walaupun mungkin dari segi kualitas soal tak jauh berbeda. Artinya, peluang kamu untuk lolos di ujian ini akan jauh lebih besar. Lalu, bagaimana caranya agar bisa lebih mudah lolos ujian masuk jalur mandiri ini? Mari kita bahas tips sukses seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Tips yang pertama adalah harus punya motivasi dan niat yang kuat. Belajar tanpa motivasi bagai berjalan tanpa tujuan. Tekad dan kerja keras itu akan terbayar, yang penting punya niat yang kuat. Nah, calon mahasiswa jangan mudah patah semangat saat ujian. Masih banyak jalan memasuki pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Meraih cita-cita banyak pintunya. Terus semangat, belajar, dan jaga kesehatan. Tips yang kedua adalah perbanyak latihan soal. Saat ujian, peserta diingatkan selalu mengerjakan soal untuk mendapatkan poin semaksimal mungkin. Soal seleksi mandiri didesain untuk mendapatkan calon mahasiswa yang layak dan kompeten. Pahami konsep dasar per materi. Contohnya adalah matematika persamaan kuadrat. Bila sudah benar-benar menguasai persamaan kuadrat, pasti ngerjain bentuk soal apapun insya Allah pasti bisa. Dan peserta sebaiknya mengerjakan soal yang mudah dan topik yang dikuasai lebih dulu. Jangan terlalu lama berkutat pada soal sulit, karena estimasi waktu yang ada bisa habis sebelum soal ini diselesaikan. Tips yang ketiga adalah mencari jurusan dengan peluang paling besar. Maksudnya adalah, kalau belum berhasil di SBMPTN, cobalah turunkan grade dan peluang jurusan yang akan dipilih. Lihat lagi jumlah peminat dan kursi yang ada di kampus tersebut. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan peluang diterimanya kamu saat ujian tes jalur mandiri. Jurusan yang kamu pilih ini akan sangat menentukan strategi bagaimana kamu menemukan jurusan dengan peminat yang sedikit dan kursi mahasiswa yang tersedia cukup banyak. Tips yang keempat adalah menggali informasi seputar kampus dan ujian mandiri. Guna meyakinkan peluang diterimanya di jurusan yang diinginkan, tak ada salahnya bertanya lebih dulu kepada senior yang mungkin sudah lebih dulu kuliah di jurusan tersebut. Tanyakan tentang peluang dan grade jurusan, prospek jurusan, serta bagaimana kondisi kampus yang mungkin selama ini kamu bayangkan sangat sempurna. Di samping itu, Anda juga harus paham jadwal pelaksanaan ujian mandiri, biaya yang nantinya kamu keluarkan untuk mendaftar, persyaratan pendaftaran, dan sampai saat nanti pelaksanaan di hari H adalah hal yang perlu kamu cari informasinya. Tips yang kelima, pelajari materi ujian SBMPTN. Biasanya,
kualitas ujian yang diberikan hampir mirip dengan soal ujian SBMPTN yang baru saja kamu jalani. Jadi, sebagai bahan standar tes, kamu bisa belajar dengan materi SBMPTN yang ada. Biasanya, yang berbeda hanya grade dan jumlah saingan yang mengambil jurusan yang dipilih. Soal ujian mandiri masuk PTN bisa jadi sama dengan soal SBMPTN. Tips yang keenam adalah tetap serius dan jangan anggap sepele. Walaupun ujian mandiri menawarkan persaingan tak seketat ujian nasional perguruan tinggi, tetapi kamu tidak boleh menganggap remeh ujian ini. Optimis dan tetap serius mengikutinya. Lakukan persiapan terbaik untuk menjawab berbagai jenis soal yang sudah dipelajari. Pelajari semua jenis soal yang ada. Perkirakan peluang peminat dari jurusan yang kamu ambil. Tetap serius melakukan persiapan secara akademik. Tips yang ketujuh adalah jangan lupa berdoa. Karena pada dasarnya rezeki dan keinginan kita bisa tercapai hanya jika Allah mengizinkan hal tersebut sampai pada kita. Tanpa pertolongan Allah, maka akan sulit mencapai apa yang diharapkan dan mendapat berkah darinya. Namun, jika ikhtiar dan tawakal yang sudah dilakukan secara maksimal dan kita tetap tidak mendapat apa yang kita harapkan, bisa jadi hal tersebut adalah lebih baik bagi kita di sisi Allah. Wallahu a'lam. Semoga sukses, lulus ujian, dan terima perguruan tinggi negeri. Terima kasih.